Bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 9223411401. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja program profesi guru dalam jabatan kategori 2 dengan materi teks prosedur pada kelas 11 di Sekolah SMA Swasta Metodis Charles Wesley, Kota Medan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas kasih-Nya karena Kau telah memberikan kami kepada sekolah ini, sampaikan memberikan kami dalam mengajar dan belajar. Amin. Amin. Damn, motherfucker, shut the fuck up, bro. What the hell? Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Oke, baiklah. Ibu mau bertanya kepada sekretaris. Mana sekretaris kita? Ada yang tidak hadir, nak? Siapa, nak? Dina. Siapa lagi? Hanya itu saja. Dina kenapa? Sakit ya. Oh, sudah ada suratnya? Belum. Hanya melalui chat aja. Oke, baiklah. Nah, berarti selain Dina semuanya hadir ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang teks apa, nak? Teks apa? Teks ceramah. Kita sudah menganalisis teks ceramah ya. Oke, tapi sebelumnya supaya semangat dulu kita. Seperti itu kira-kira ya. Konsentrasi jambu. Konsentrasi jambu. Jambu merah, jambu kuning, jambu kuning. Oke, berdiri semuanya. Jangan tangannya seperti ini ya. Jambu, jambu merah, jambu kuning, jambu merah, jambu merah, jambu kuning, jambu kuning. Silakan dulu. Oke, sudah lumayan terbuka. Sudah segar kan? Oke. Nah, kita pelajari hari ini adalah 46, mengkonstruksi ceramah ya. Oke, yang ini menulis teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur teks dengan tepat. Nah, Bu, apa sih faedahnya? Apa manfaatnya kita mempelajari ceramah? Apa kira-kira? Apa faedahnya kita mempelajari ceramah? Muatnya kalian berceramah? Udah muat, jadi nggak ada lagi faedahnya. Berfaedahnya kalau kita sering-sering mendengarkan ceramah aku. Berfaedahnya, apalah faedahnya? Untuk apa kita mendengarkan ceramah? Mendapatkan informasi, mendapatkan apa lagi? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Artinya akan menambah wawasan kita. Apa lagi? Untuk ngapain lagi? Untuk ngapain lagi? Apa faedahnya? Kita sering-sering mendengarkan ceramah ataupun membaca ceramah. Apa faedahnya? Memotivasi kita juga. Oke, jadi semua yang kita lakukan itu bermanfaat, ya. Nah, kemarin kita sudah analisis strukturnya. Yang ini strukturnya kan ada berapa? Nah, strukturnya pembuka, isi, dan penutup. Nah, hari ini kita akan menulis teks ceramah berdasarkan struktur ini juga. Harus ada pembuka. Di dalam pembuka apa semalam? Di dalam pembuka ini ada apa? Apa? Apa naku? Sapaan, ya kan? Ada kata sapaan
hanya apa lagi? Pengenalan topik. Kalau di bagian misi nanti apa isinya? Penjelasan topik, ada argumennya, rangkaian argumen kan. Kemudian masuklah ke topik, ya kan? Oke. Nah, langsung saja. Ini sudah kita bahas semalam, dan Anda harus menulis teks ceramah berdasarkan kaidah kebahasaan. Harus ada kayak bahasanya, menggunakan kata ganti orang keberapa semalam? Kata ganti orang pertama, contohnya saya. Menggunakan kata apa ini? Peristilahan. Tergantung topikmu. Kalau topikmu tentang kenakalan remaja, istilahnya pastinya kata teknisnya adalah kenakalan remaja, ya kan? Kalau tentang pendidikan, kata teknisnya ya pendidikan. Boleh lah ya. Kemudian yang ini menggunakan hubungan argumentatif. Apa itu argumen semalam? Argumen itu adalah memberikan pendapat, ya kan? Kemudian menggunakan kata kerja mental. Paham kata kerja mental karena? Kemudian menggunakan kata persuasif. Apa itu persuasif? Ajakan. Oke. Tahu? Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, supaya lebih mendalami apa sih bedanya ceramah, pidato, dan khotbah? Kami mendengar orang berpidato, berceramah, berkhotbah, atau memberikan sambutan. Nah, apabila kita ditunjuk untuk melakukan keempat hal itu, tahukah kita untuk membedakan dari pidato, khotbah, ceramah, dan sambutan? Ikuti pembahasan saya kali ini. Dan sambutan sama-sama disampaikan di depan umum atau audiens. Sekarang, simaklah perbedaan dari pidato, ceramah, khotbah, dan sambutan. Setelah kita mengetahui persamaan dari keempat hal ini. Perbedaan yang pertama, pidato. 1. Topik pembicaraannya bersifat umum. 2. Ditujukan untuk seluruh kalangan. 3. Tidak ada interaksi antara pembicara dan pendengar. Kemudian yang keempat, dilakukan pada tempat tertentu sesuai dengan pidato yang kita bawakan. Berikut ceramah. Aku sangat benci berbahasa Inggris karena setiap pengucapan berbeda. 1. Topik pembicaraan bersifat pengetahuan. Yang kedua, ditujukan untuk kalangan umum jika ceramahnya adalah ceramah umum, dan ceramah agama jika dilakukan pada agama tertentu. Jadi harus yang seagama tentunya ya. Kemudian yang ketiga, ada interaksi antara pembicara dan pendengar. Keempat, ceramah biasanya di tempat ibadah atau kampus atau di tempat-tempat ibadah yang kita sering lakukan, atau di seminar-seminar atau di ceramah umum. Khotbah. 1. Topik pembicaraannya tentang keagamaan tentunya ya. Yang kedua, ditujukan pada penganut agama tertentu saja. Yang dimaksud di sini adalah yang seiman tentunya. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara pembicara dan pendengar. 4. Biasanya dilakukan di tempat ibadah. Sambutan. Oke. Nah, dari yang 3 hal ini tadi, siapa bisa menyimpulkan apa bedanya khotbah, ceramah, ataupun
Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa bedanya? Oke, silakan Nicholas. Pidato artinya bersikap lebih umum. Kalau ceramah dia menjelaskan sesuatu atau menambahkan ilmu. Kalau khotbah lebih untuk menumbuhkan iman. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa lagi menyimpulkan? Oke, silakan. Ceramah menyampaikan informasi atau pengetahuan. Pidato lebih bersifat Persuasif, bagus. dan khotbah menyampaikan pengetahuan Keagamaan. Tadi kalau ada ceramah ada keagamaannya juga ya. Apa sih bedanya ceramah dengan khotbah? Ada interaksi antara pembicara dan pendengar. Betul sekali. Kalau ceramah adanya interaksi. Oke? Ada interaksi. Kalau khotbah Tidak ada interaksi. tidak ada interaksi. Bisa ya? Jadi sudah bisa dibedakan pidato, khotbah dan ceramah. Kalau ceramah bisa aja bersifat keagamaan juga bisa, tapi ada interaksinya, ada sesi tanya jawabnya. Kalau khotbah di gereja nggak ada kan? Nggak ada sama sekali kan? Apa bisa di kamu dulu? Nggak ada kan? Itu namanya khotbah. Jadi khotbah pun hanya di gereja tidak. Pokoknya khotbah itu seluruh agama. Pokoknya tidak ada interaksi tanya jawabnya, hanya menyampaikan saja. Bisa ya? Kalau ceramah seperti ibu ini, ibu tanya kepada kalian. Oke, bisa ya? Oke. Dari segi tujuannya mengajak itu adalah pidato. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Ibu sudah memberikan kepadamu LKPD dan bahan ajar. Silakan bentuk kelompoknya. Nah, Bu, apa yang akan kita lakukan? Nah, analisis strukturnya dan kaidah pembahasannya. Di bahan ajar Ibu sudah memberikan, di bahan ajar sudah Ibu berikan contohnya cara menganalisisnya. Silakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya. Silakan. Oh, 10 menit insyaallah Ibu merasa. LKPD-nya. Kegiatan 1. LKPD kegiatan 1 ya. Kegiatan 2 besok. LKPD bagian 1. Ada yang mau ditanya saudara-saudara? Hanya kegiatan 1 dulu. Besok kegiatan 2. Kegiatan 1. Ada yang mau ditanya saudara-saudara?
apa yang Bu Lenta bilang itu seperti memberitahukan atau menyampaikan informasi, pengetahuan, wawasan, nasihat atau petunjuk yang untuk disampaikan pada publik pendengar oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun secara elektronik atau digital. Berikut adalah saran atas kebenaran. Informasi dan keterangan pertama adalah konteks tersebut adalah menghormati pahlawan yang telah gugur pada medan perang dan merayakan Hari Pahlawan. Dan penceramahnya adalah Ahmad Sunarko dan tempatnya ada di hadapan rakyat Indonesia dan waktunya adalah memperingati Hari Pahlawan yaitu 1 November. Pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama yang digunakan dalam teks ceramah ini adalah kita. Juga bagi kita yang kedua adalah menggunakan kata ganti orang kedua zaman. Kata yang digunakan adalah saudara. Yang ketiga kata sifat sebagai tidak. Kata yang digunakan adalah perbuatan seperti itu sehingga menggunakan saya yang yang keempat adalah kata teknik orang. Kata yang digunakan adalah tidak. Yang ketiga kata teknis. Yang kelima adalah kata dosa dan inisiatif. Kata-kata ini digunakan dalam sebuah profesi tertentu. Dan nomor 6 adalah kata persuasif, yaitu marilah mengajak masyarakat atau pendengar untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketujuh adalah mendengar. Mengenalkan isu-isu yang ingin dijelaskan oleh penceramah. Kedua, jarak rangkaian argumen pada kelas 2 sampai 4. Karena jarak rangkaian argumen melebarkan topiknya, memperjelaskan topiknya dengan lebih detail. Ketiga, penegasan paragraf 5 sampai 6. Paragraf 5 itu merupakan kesimpulan, sedangkan paragraf 6 merupakan atas kesimpulan yang terbuat tinggi. Ini adalah kesimpulan dari teks yang hasil diskusi kami. Dari teks sama ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian yang ada di sini kita harus memperingati Hari Pahlawan karena pahlawan telah melawan tentara sekutu dalam bambu runcing. Walaupun pihak lawan menggunakan senjata yang lebih berat dan modern, mereka tetap mengorbankan diri mereka untuk generasi masa depan seperti kita. Kita juga harus menghormati jasa para pahlawan dan berasa bersyukur kepada Allah karena telah membantu mereka untuk mengatasi situasi ini. Kita juga harus belajar dari pahlawan kita, yaitu tetap semangat dan meneruskan perjuangan supaya kita bisa mencapai tujuan kita dan dapat membantu perkembangan untuk generasi muda seperti kita. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Jadi ada yang mau bertanya, kita mempersilahkan kalian untuk bertanya. Ayo bertanya. Bertanya. Oke, silakan saudara Nikolas. Boleh deh. Ya, Pada bahasa. Kenapa menengah itu termasuk dalam kata fundamental?
Jika tidak, kita akan menutup ini ya. Terima kasih semuanya. Siapa moderatornya? Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang contoh teks ceramah yang bertemakan kesantunan dalam berbicara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal tersebut sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penegakan yang dilakukan untuk mereview isi dari teks seperti Selanjutnya adalah kaidah bahasa. Pada kaidah bahasa pertama adalah kata sapaan. Pada teks tersebut terdapat kata sapaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Pada awal teks. Yang kedua ada kata ganti orang pertama dan kedua zaman. Yang di teks contohnya adalah dengan zaman saya dan berbahasa para politisi kita dan menggunakan kata definisi. Penyebab utamanya adalah ini merupakan kata definisi adalah, yaitu, dan seterusnya. Terus ada menggunakan kata teknis, global, vulgar, dan tadi ada istilah-istilah seperti karena sama syariat. Menggunakan kata sebab akibat. Budayanya sebab kesantunan berbahasa. Oleh karena itu, pendidikan etika ini merupakan kata-kata sebab akibat karena menyatakan sebab dan akibat. Menggunakan kata temporal dan pertentangan. Pada akhirnya mereka memiliki beberapa. Ini merupakan kata temporal karena menunjukkan waktu akhirnya. Menggunakan kata kerja mental. Pada teks tersebut kami mendapatkan diharapkan sebagai salah satu kata kerja mental karena diharapkan tidak bukan merupakan aktivitas fisik. Lalu ada kata persuasi. Berbahasa itu seharusnya ini merupakan salah satu kata persuasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Boleh balik ke slide. Saya dari kelompok pertama, balik ke slide. Lagi. Yang coba dari awal. Ini awal. Next. Lanjut lagi. Apa yang membuat kelompok kalian menganggap teks atau paragraf ini merupakan penegasan ulang? Karena ini paragraf ini menentukan dan menegaskan argumen-argumen di yang sebelumnya. Seperti ini, apabila dibiarkan tidak mustahil rasa kesatuan kita akan hilang. Itu berarti dia menyimpulkan. Terus ada ini juga tak perlu dibina dan bahasa satu. Kalau misalnya sekarang atau berikan. Ada lagi. Oke, demikianlah hasil persentase kita ya. Nah, ada yang bingung tentang teks ceramah dari segi struktur, dari segi kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks ceramah? Ada yang bingung? Nah, tentang kata kerja mental
bukan kata benda. Ya, harapan itu kata benda mental. Jadi kata benda pun terbagi dua, ya, abstrak dan material juga kata benda. Kita harus membedakan mana kata kerja mental, mana kata kerja material. Oke, bisa ya Nak? Oke. Kira-kira menyenangkan tidak kalau kita aplikasikan terus seperti ini? Atau sesekali mungkin ya. Oke, kita harap menulis keterampilannya. Nah, tadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Perbedaan dari pidato, khotbah dan ceramah sudah tahu ya. Kalau pidato, pembicaraan di depan umum dan bersifat persuasif, ya, ada ajarannya. Kalau ceramah, ada sesi tanya jawab, ada interaksinya, tapi tetap penyampaian informasi, bisa informasi agama pun boleh, pokoknya ilmu pengetahuan, oke? Sedangkan kalau khotbah, penyampaian informasi seputar agama, ada ayat-ayat firman Tuhannya, tidak ada sesi tanya jawabnya, bisa ya? Nah, terkait kaidah kebahasan tadi, temanmu ada yang bertanya, Bu, apa sih bedanya orang pertama dengan orang kedua? Kalau orang pertama tunggal apa Nak? Saya, hamba, aku, tunggal. Orang pertama jamak Bu, kita, kami. Kemudian kalau orang kedua apa? Orang kedua adalah kamu, kamu. Orang ketiga dia, mereka. Bisa ya? Bisa ya? Harus tahu bedanya orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Ya Nak ya? Nah, kalau di ceramah menggunakan kata orang keberapa Nak? Orang pertama. Kemudian menggunakan kata sapaan, menggunakan kata sapaan ya. Oke, demikianlah hasil diskusi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan untuk keterampilan menulis yang belum tampil ya. Oke, oke. Sebelum jatuh ke pertemuan kita, satu orang maju ke depan untuk berdoa. Silakan. Pimpin doa. Terima kasih atas penyertaan dalam pembelajaran kami hari ini. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan yang kami menyertai perjalanan kami agar tidak sampai ke tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini doa yang kami naikkan dalam nama